Negara hati kita dijajah oleh nafsu, berarti ruh kita jadi budaknya. Sholat aja sudah tidak karena Allah, karena kita ingin meraih pahala, meraih surga. Puasa kemarin, ikuti agama manapun yang menjadikan hatimu itu bisa mengesahkan pada Tuhan, itulah yang dimaksud dinul haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihin ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah man tabi'ani fid dunya wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan namanya. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Wa idza tafaqqahu takalane wis paham sapa al abdu kawula fit tauhidi ing dalem pengajaran ilmu tauhid, wajaba mongko wajib alaihi ngatasi kawula apa al uzlatu sing wajib iku uzlah fi kulli halin ing dalem saben-saben tingkah. Wajib bagi seseorang melakukan uzlah ketika saat ilmu yang untuk mengesahkan Allah dia dapatkan. Wajibnya melakukan uzlah tersebut fi kulli halin, di dalam setiap keadaan. Ini loh Pak, Bu, yang kami maksud khalwat secara khusus dan umum. Anda nggak bisa mengandalkan khalwat secara umum saja. Begitu juga sebaliknya hanya mengandalkan khalwat secara khusus. Tidak. Justru ketika khalwat secara khusus, ketika di tengah-tengah umum, praktekno. Hasil dari khalwat secara khusus dipraktekkan di tengah-tengah umum. Dua keadaan ini wajib Anda jaga. Jangan bicara berat, nggak boleh. Lakukanlah biqadril imkani, semata-mata di situ dorongan dalam hatimu alias semampunya hatimu. Nggak bisa dengan berdiri duduk, dengan duduk capek nggak bisa berbaring, keadaan sakit tidak bisa duduk berbaring.
dengan duduk karena capek habis kerja, berbaring. Fungsikan dzikir itu di tengah-tengah menjelang Anda berbaring. Itu maksudnya. Apa maksud tujuannya kita diwajibkan untuk senantiasa uzlah dalam keadaan apapun? Wa huwa lan khali utawi kawula iku ayab'atha yen to ngutus sapa Allah Gusti Allah rasulahu ing utusane Allah, ngutus fi surati malaki ing dalem wujude malaikat, fil qalbil abdi ing dalem atine kawula. Iki mesti gak kadi insyaallah. Ini saya katakan wahyu bagi saya, karena tidak dari makhluk datangnya. Ada Pak wahyu pas Sabtu Rajab, pas detik-detik kami menulis kitab itu, ada wahyu yang apabila ini kusampaikan pada umat tadi geger umat niki. Oke, saya tidak bicara wahyu karena wahyu itu hanya pada nabi dan rasul, tapi sama ini dari Allah. Oke, saya katakan ini bisikan dorongan hati dalam hati yang dipancarkan Allah dari loh mahfudnya Allah. Kalau wahyu itu kan bahasa untuk nabi dan rasul. Mudun turun di ulama berarti karomah, turun terhadap kita. WC, tahu WC? Bisikan, khatir kalau bahasa hikamnya gitu, atau warid. Ketahuilah semua itu sama, cuman beda nama dikarenakan status, tapi datang dan kembalinya dari Allah sama. Kan gini Pak, ada kehendak dalam hati kita bersumber dari nafsu dan Allah. Bisikan yang manakah itu dikatakan dari Allah, bisikan yang manakah yang itu datangnya dari nafsu. Ini kita harus paham. Jawabannya sederhana. Segala apapun yang Allah berikan terhadap kita kemudian memunculkan satu kehendak, tatkala kehendak itu hatimu duduk di tajalli al-haqqu minallah, benar-benar ini dari Allah. Tapi jikalau munculnya itu hati kita duduk di takhalli, sebaik apapun yang kelihatan miturut pandangan manusia bagus, itu dari nafsu. Contoh kecil, jenengan iki dalam hati ada bisikan, disuruh untuk membaca surat iki, ayat ini sebanyak begini, lalu didorong untuk puasa karena memang ada tujuan. Menurut pandangan manusia baca Quran mesti bagus lah, ngoten nggih. Cuman berangkati hati ini bersumber dari takhalli mingkol bin rohibin, maka di pandangan Allah itu nggak bagus. Akhirnya kami sebut inilah bisikan nafsu.
warid ini sampai detik ini belum berani kami sampaikan. Saya sampaikan hanya orang tertentu saja, sebab umpama kami sampaikan di tengah-tengah umum ini ada yang membawa tabu jidor lotean, tabu jidor loh, tiduran ini loh. Ada yang langsung memegang gitar melodian, ritme, bass. Sing suka ketepung langsung juga ketepung. Yang suka kiroah langsung maca Quran. Istilah bahasa, kalau terdengar orang yang suka makan sate mesti cari sate, biar nanti generasi berikutnya atau gimana kalau sudah waktunya disampaikan. Tapi ayat apa yang nanti kami sampaikan ini nyerempet sudah, sadar dan nggak sadar apa ayat nanti yang kami sampaikan ini nanti terusnya, sadar nggak sadar akan masuk di dalam ayat itu. Dibuka di dalam surah As-Saff ayat 9. As-Saff ora tak tulis ya, sampean ngrungokno kuping kiwa ambek kuping tengen nae. Lah sing duwe HP paketan ya langsung dibuka ning Google. Surat As-Saff ayat 9. Itu surat yang ke-61. Ketika seseorang itu betul-betul sudah mengamalkan uzlah di setiap keadaan, maka mesti, saya gak pakai insya Allah, karena ini sistem pada seperti ini. Pak jenengan luwih nggih, ini Pak wonten sate 20, kuwahe sak muk, nasinya sepiring, makan. Terus jenengan makan, kenyang mboten? Kenyang. Nek jenengan mboten kenyang berarti jenengan anak putune buta ijo. Miturut hukum jenengan kenyang. Sate ini lho 20, kegele sak gedene mene-mene Pak, mboten sak laler-laler, mboten sak meten-meten. Mungkin gak makan nasi pun sate ini toh ini sak gegelem ini, sak sondok isi gansal, ono sing isi pitu, podek mangan wedhus siji. Nek sampean tetep sik lapar berarti jeneng anak turune buta ijo, ngoten mawon, gak masuk. Mesti apa? Wa huwa ayyab'atsallahu rasulahu fi suratil Malik fi qalbil abdi. Mesti Gusti Allah itu mengutus utusannya yang berupa malaikat masuk di dalam hati Anda. Masuk membawa apa? Nur Ma'rifat. Nanti disebut Nur Ma'rifat. Akhirnya kalau itu sudah masuk, dinyalakan, maka disitulah disebut makom ihsan, makomnya orang-orang yang sudah makrifat pada Allah. Apa tujuannya malaikat yang Allah utus untuk masuk di dalam jagati hati hamba? Bikosdi tordi dawai nafsi, kelawan maksud ngusir penjajai roh, yaitu nafsu, yaitu nafsu yang membawa perkara-perkara wujudnya Allah di dalam hati supaya hati ini mencintainya. Dibikinkanlah bisikan nafsu bahwasanya nikmatnya kehidupan dunia itu amat kekal dan menjanjikan. Kalau malaikat itu sudah masuk disebabkan jenengan selalu berzikir di dalam khalwat segala keadaan, maka
Mana yang perkara itu menjadikan hatimu itu gampang lupa pada Allah, alias mana perkara yang menjadikan hatimu itu gelap, langsung hilang karena diusir. Warid itu laksana utusan yang tidak bisa dikalahkan, Pak. Negara Indonesia dijajah bangsa lain, berarti masyarakat penduduk Indonesia jadi budaknya sang penjajah. Negara hati kita dijajah oleh nafsu, berarti ruh kita jadi budaknya. Sholat aja sudah tidak karena Allah, karena kita ingin meraih pahala, meraih surga. Puasa kemarin tidak bisa dikatakan karena Allah, karena kita menempuh sepertiga di antara tiga hal: pengapura, pengampunan, kerahmatan, terakhir dimasukkan syafaat, masuk surga. Suci, kesucian itu. Padahal semua di antara tiga ini adalah makhluk. Makanya mengapa Kanjeng Nabi itu dawuh, ada seorang hamba puasa itu tuas ngelak, tuas luwe, badi ngelak, badi luwe. Alasannya dalam satu hadis itu karena maksiat, tapi tidak paham yang dimaksud maksiat itu maksiatnya hati. Di situ mengatakan maksiati jasad, maksiati hati, Pak, Bu. Apa maksiati hati? Ada iman selain Allah, dalam kondisi apapun ada iman selain Allah, itulah maksiat yang terbesar. Hubutun ya khotiatun kabirotun, dosa sing paling gede adalah dosa syirik. Bentuknya adalah menyekutukan Allah dengan yang lain, dengan bentuk kita mencintai selain Allah. Enteng ini ngomong son menjadi enteng. Mengapa harus berat? Enteng, Bun. Kalau memang tujuannya warid masuk di dalam hati adalah mengusir penjajahnya hati atau roh, berarti apapun, kembali, pengajaran ilmu tauhid itu bentuk kasih sayang Allah terhadap kita. Bagi yang mau menerima, bentuk kasih sayang Allah. Sebab khalwat atau uzlah itu, sebelum melakukan uzlah, wahyu Allah itu sudah jenengan terima. Bukan wahyu bagaimana caranya untuk khalwat uzlah yang benar, bukan. Pertama wahyu yang Anda terima dari Allah adalah ilmu-ilmu bagaimana caranya mengenali anatomi nafsu dalam diri kita. Sebab orang khalwat itu, Pak, secara langsung atau tidak langsung, tujuan awal adalah wajahidu fisabilihi, memerangi, jihad. Bukan jihad yang membuat bom, bukan. Diturut ayat ini bukan jihad jenengan dikirim ke Palestina, bukan. Yang dimaksud ayat ini adalah jihadul akbar, jihad yang besar, yaitu memerangi hawa nafsu. Kalau sudah tahu anatomi karakter daripada nafsu dalam diri kita, kita pasti akan tahu kelemahan nafsu dalam diri kita, bagaimana kita jinakkan. Ilmunya sudah dia terima.
Barulah wahyu kedua turunnya uzlah, perintah uzlah. Itulah bentuk wajah itu fisabilihi. Dalam rangka jenengan ini wabtahu ilaihil wasilah, menghadap, mendekat untuk bertemu Allah, Anda harus dibekali ilmu. Dan di dalam ilmu inilah ada satu rangkaian yang terpenting adalah tali hati langsung pada Allah, atau robitoh langsung hati pada Allah. Ini wahyu yang harus kita terima. Lalu kedua, wahyu tentang perintah uzlah. Kalau ini sudah dilakukan tadi menurut ayat, Allah ngutus utusannya berbentuk malaikat masuk di dalam negaranya hati untuk mengusir, menjinakkan hawa nafsu. Diusir. Sampai tanya mbah-mbah sampai dulu yang menangi zaman Londo, menangi zaman Jepang, bahasa misalnya menangi loh Pak, ngalami ya. Kok meh podo mek nyalami ya. Ngalami. Sampai tanya, Mbah, bagaimana panjenengan dulu ketika saat sebagai saksi hidup ini pernah berperang melawan penjajah, bagaimana? Itu tidak cukup harta Pak, semua mereka taruhkan, apapun yang dimiliki ditaruhkan, lebih-lebihnya nyawa. Ngono kok ana sing ngomong, mbahku, wong sing ngirung mancung-mancung lho, mbahku sing berjuang. Mbok nian gampang Pak ngaku-ngaku itu. Sapa Pangeran Diponegoro? Awakmu lule sik kencur, durung ngerti apa-apa, takok nang sing saksi hidup itu. Siapa Jutnya Din? Weh lambene kedabrus kaya entut berut. Pak, nek betul-betul ada sanad, ada nasab, betul-betul gen rohaniah terhadap Rasul, gak wani ngaku-ngaku. Wes tuh ora wani, keloro gak wani, apalagi nduduhno. Sampe ngerti pitik jagung nggih? Pitik jagung. Pitik jagung niku nek wayah jagung ning ndukure langit itu keloro, mesti melok keloro. Jagung donya niki biasanya dalu jam pinten? Sholat toh. Tapi nek ana pitik jagung keloro jam 12 bengi atau jam 11 iku tandane ana rondo. Iku lah jare mbak ngono. Ya mesti ae Pak, ya gak ana dudo meteng. Mesti rondo. Wong wedok. Duh. Mboten jago iku merok kluruk karepe dhewe mboten Pak. Ana sing ngode. Dibuka di dalam kitab apa itu, saya lupa itu. Ayam jago ning donya iki sola-sola kluruk itu sebab ning langit iku ana
Pinggirnya memang wonten anu Pak, wonten jago sing diwenehi apa? Kurungan. Jadi dhek blok iku tangane nang sarung. Terus keloro. Lu melu keloro. Mungkin inilah maksud dalam kitab. Jago iki mang nganggep iki jago teko langit. Ya bener Pak, jenengan iki menungso iku asline penduduk langit. Asline ngoten, sampeyan nek dunya iki kan karena janji sampean dhewe to. Ngoten. Allah. Pun. Loh, niku diusir. Kalih malaikat iku yang disebut warid dalam hati jenengan supaya rohanian jenengan iki olehnya menghadap Allah itu tidak terhijabi oleh sesuatu. Lho ngoten niki. Tapi syaratnya iku mang al-uzlatu fi kulli halin. Setiap keadaan apapun sampean kudu kholwat. Orang berzikir sirul asra di tengah-tengah makan iku kholwat. Ini kok kholwat. Kholwat niku kan definisine kan yakfur bit tauhid, ati ninggalno iman selain Allah. Setelah itu wahyu min billah, maka nyatane iman yang benar disebut ikhwan akan tampak di dalam hati panjenengan. Yaqulu dawuh sapa Allahu Gusti Allah taala fi surati Shaff, ing dalam surat Shaff ayat 9. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Niki Pak, ya niki wahyu yang medun nih kok 1 Rejab itu. Wes monggo ayo di bedah ayat ini. Huwa utawi urip al-hayyu al-khafiyu wa huwa wujudullah. Jadi huwa itu tafsirannya sarai adalah al-khafiyu al-hayyu wa huwa wujudullah. Bukan sekedar nama dia, bukan. Memang muradnya itu adalah dia, tapi sarahnya itu bukan dia. Dia yang mereka tidak tahu. Al-khafiyu sesuatu yang paling halus, ay al-hayyu yaitu urip, wa huwa wujudullah, itulah yang disebut wujudi Allah. Gak mudeng ya karepmu ora urus sawu. Alladzi kang sifate arsala ngutus sapa ladzi atau hayyun mau ngutus terhadap siapa? Dialah sesuatu yang halus yang dibalik layar Anda semuanya ini yang memerintahkan satu utusannya rasulahu bil huda kelawan nggawa petunjuk, bil huda kelawan ngasto membawa petunjuk, wa dinil haq ai dinut tauhid. Dinul haq ini Pak, Anda jangan maksudnya Islam secara dohir gebyare iki, bukan. Kalimah ini kalau Anda itu memaknai secara murad bahwasannya ad-dinul haq ini adalah agama Islam, maklum. Coba sedikit aja Anda menoleh dari sisi sarah mutasabihatnya, manakah ad-din yang disebut al-haq, dinut tauhid itu? Kalau saya menjawab sederhana, mana agama yang mendidik dan mengajarkan konsep yang meniadakan perkara yang kita anggap ada? Itu dalam bahasa sederhana, mana agama yang mengajarkan umatnya bagaimana cara untuk mengesahkan Allah? Itu mengesahkan terhadap nama. Itu saya tidak berpatokan
harus agama Islam secara dohir? Enggak. Sekalipun Anda ini agamanya di luar agama Islam, orangnya muslim, kok hatimu diajari tentang budi luhur, bagaimana cara mengesahkan pada Tuhan, itulah yang dimaksud ayat ini, bil huda wa dinil haq. Ngaji kok modelnya nyentak-nyentak. Pak, wong Surabaya iku ngono. Rembukane wong Surabaya kata orang Jawa Tengah iku gegeran. Gegerane orang Jawa Tengah dianggap orang Jawa Timur musyawarah. Iki ya apa? Wis salah paham. Syarah yang kami sampaikan tentang dinil haq adalah iku ad-dinu agama alladzi kang yad'u kang ngajak apa din al-qalba ing atine kawula ila wahdaniyatillahi ta'ala maring nyawijekake Allah Ta'ala. Kalau kita masih bicara Allah iku belum esa. Makanya agama iki sing ngajak ati sampeyan bagaimana cara untuk mengesahkan Allah. Gini Pak, sederhana nih. Mungkin kita ketika melihat orang yang ngangkat besi, itu apa namanya Pak? Ngangkat besi tipi-tipi, kawat ya. Sampean duwe penyono, iman, wong iku kuat ngangkat besi, berarti Anda telah menyetarakan dengan Allah. Ini di luar Anda. Sekarang di dalam diri Anda, saya dalam hati ada prasangka iman, bisa ngaji ini karena saya, berarti saya menyetarakan dengan Allah. Loh. Makanya dikatakan ad-dinu alladzi yad'ul qalba ila wahdaniyatillahi ta'ala. Ikuti agama manapun yang menjadikan hatimu itu bisa mengesahkan pada Tuhan, itulah yang dimaksud dinul haq. Kalau saya buka di tafsir Jalalain Pak, mohon maaf di cross check, dinul haq itu ai dinut tauhid, tidak dijabarkan seperti ini. Mana sih yang dimaksud dinut tauhid? Mana penjabaran mengesahkan Allah? Betul dijabarkan. Anda harus banyak mukobalah akhirnya. Buka-buka tafsir lainnya, barangkali ada penjabaran dari si sarahnya itu lebih mudah dipaham. Saya gak ngejokno Pak. Saya tidak berkata yes kitab ini yang lebih mudah Anda pelajari, bagaimana cara Anda berjalan menuju rahasia ketemu Allah. Enggak, orang itu punya pendapat masing-masing. Makanya mohon maaf, ini permintaan jilid pertama itu luar biasa, sementara keadaan kitab sudah habis. Dan mengkritik saya, inilah yang kubutuhkan saran dan kritiknya, supaya untuk ayat dan suratnya itu ditulis sekalian. Ini dulu kan betul Pak, cuman surat ini, ayat ini golek ono deh, cari sendiri, supaya Anda mau buka-buka ternyata jawabannya Gus golek gue sepo wegah golek-golek mbok ya ditulis oh bisa. Dengan kritikan yang membangun itu, maka ini lagi saya garap, memang lagi saya garap, karena kemarin di jilid 2 ya begini enak, ada Qurannya, ada Arabnya, langsung ada Indonesia. Rai mungkin jungkel ya. Enaknya enak Pak, sama gak ngerti ini jungkel
cukup dari buah pikiran yang ditimbulkan Allah terhadap kami akan taskhihkan itu sebelum kami bawa ke Jakarta, biar meneliti dari sisi ilmu alatnya, ilmu balaghah manteknya bagaimana, biar sempurna. Ternyata Pak, manusia itu nggak ada yang sempurna. Ya Allah, si ono keliru nih, nulis fa keliru wawu, ya nulis fathaten keliru, sing double loro nih Bapak. Ya Allah, itulah memang manusia Pak. Makanya nggak boleh kita merasa suci, merasa bener dewi, nggak boleh. Sing bener itu cuman Allah. Pelajaran Pak, itu pelajaran. Pun apa maksud dan tujuan Allah ini memberikan petunjuk dan pendidikan tauhid? Liudirahu, krono arai supaya nyucekake alat dini kulli. Niki nek cara tak maknani basa pribadi, kanggo nyucekni kotoran yang sudah bersarang di dalam hati. Ngaten. Kalau saya maknani secara umum, datangnya dinul haq ini untuk mengalahkan agama yang tidak mengesahkan Allah. Ngoten lho karepe. Bihidayati tauhidi, dengan adanya petunjuk di dalam ilmu tauhid, akhirnya sampean paham. Wal amali, dan petunjuk dorongan untuk jenengan beramal, berarti mengawinkan ilmu dengan amal disebut uzlah tadi di depan tadi, disebut khalwat. Wal istiqomati, dan diikat dengan terus penerus. Gini ku maksudnya fi kulli halin, di dalam setiap keadaan hatimu tetap berzikir. Katori kolis lisoti azatil kolbi, sing tujuane krono arai sebagai cara untuk lisoti wazatil kolbi, krono arai ngusir penjajai ati. Karepe kullihi niki liudirahu ala dini kulli. Mohon maaf, kita mulai sejak akil balik sampai umur nggak tahu kita sama-sama, ada yang 40, ada yang 30, ada yang 50, bahkan 70. Dipenuhilah hati kita ini perkara-perkara yang menjadikan kotori hati, itu al-aghyar. Apa? Perkara-perkara selain Allah wujudi. Akhirnya kita bersukaria, berbangga diri, takabur dengan itu semuanya. Inilah yang disebut kotoran, sehingga menjauhkan hatimu terhadap Tuhanmu, sehingga Anda tidak bisa dikatakan sebagai hamba yang mengesahkan Tuhan, nggak bisa. Sebab akibat yang seperti ini Pak, maka muncullah nuzulul Quran, asbabun nuzul ayat ini diturunkan. Sebab kotore ati menungso iku bil huda wa dinil haq diturunkan. Wis. Lalu walau kariha, Muhammad, walau kariha lan senajano ngrengkeni. Apa yang ngrengkeni itu ya? Mungsuhi boleh, atau apa Pak? Pokoknya wika seneng loh. Membenci, mana boleh.
sapa al musyrikuna, wong-wong sing padha nyekutokake Allah dengan tukang angkat besi. Muhammad dalam Gusti, la tubghid man yubghidka, ojo kau benci wong sing benci awakmu. Berat Pak Iwa. Secara realita Anda dirusui, terang-terangan Anda dimungsuhi, terang-terangan Anda ini dicelakai, tapi Anda nggak boleh nyelatakan atau memung. Berat Pak Bu nggih? Mencari uang wedok, aku dicelatu ya tak celatu. Ngaten. Lu jual, aku beli. Itu kan prinsipnya orang-orang Jakarta jari ngono. Lu jual, gue beli. Kau nggak jual, aku ya nggak beli. Artinya aku mau nyalai orang, tapi aku akan menyalai jikalau aku disalahi terlebih dahulu. Tapi Rasulullah dilarang menawi. Jangan kau membenci orang yang membencimu. Jangan kau tidak menyukai orang yang tidak menyukai dirimu. Tetap sampai no Pak, tetap sampai no. Siap. Itu tak sampai no. Walaupun ini pahit dirasa, menusuk di dalam dada yang paling dalam. Wong aku ki wong sugih, sembarang kuwasa, isok tuku ngene tuku ngono. Wong aku iki ngalime wong alim, bahkan buyute wong ngalim. Pun Pak, walaupun jenengan dibenci orang yang seperti itu, Allah dawuh terhadap Kanjeng Nabi Muhammad, la tubghid man yubghidka. Mat, kuwi aja benci wong sing benci awakmu. Niki Pak, kalau hati Muhammad tidak berlandaskan dino tauhid, nggak mungkin akan bisa menerima. Mesti sakit Pak di hati. Berpendidikan tauhid pun tidak akan cukup manakala tidak mengkawinkan dengan amal ilmu itu yang disebut uzlah. Makanya ada hikayah atau cerita tentang masalah uzlah Rasulullah. Lebih banyak menceritakan uzlah itu di Gua Hiro. Mengapa harus di gua? Ini kalau boleh saya katakan min asrofil majalis. Mana petilasan yang Allah sucikan. Ini saya mengambil dari surat Toha yang menceritakan tentang uzlahnya Nabi Musa bil wadil muqaddasi tua, tempat yang Allah sucikan disebut lembah tua, bukan tua umure loh Pak ya. Ternyata dimanapun Anda berada, kalau tempat itu kau jadikan hatimu khalwat, inilah yang disebut lembah tua. Walaupun Anda itu WC, di WC, tahu WC ya? Nek cara biyen jumbleng namanya. Tapi kalau jenengan iki khalwat di tengah-tengah kesibukan itu, saya katakan min asrofil majalis. Ternyata kalau didorong ke dalam min asrofil majalis atau lembah tua, qalbun salim, hati yang sudah suci, hati yang selamat dari ta'thirud dunya, bisikan gebyare ngalam dunya. Niki lho Pak, nek jenengan selalu ngutamakan terus berzikir, nggak iso Pak, mboten saged. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah,
Saya tidak mengatakan urusan dunia nggak penting, enggak, penting. Ini karena Anda masih ada di dunia dan ada hubungan sesama manusia, penting. Apalagi Anda sudah beranak pinak, penting. Tapi waqtasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, sesuatu yang luwih amat penting yang harus Anda jaga adalah hubungan ruhaniyah hati Anda langsung pada Allah. Wasilahnya, robitohnya adalah sirul asrar. Titik. Kesimpulan, kalau Anda sudah bisa menerima wahyu dari Allah lewat ilmu, yang kumaksud ilmu adalah tatanan dinut tauhid, beruzlahlah. Sebab jikalau kau terus uzlah menerus, maka Allah akan mengutus utusannya malaikat masuk di dalam jagat hatimu. Entah Anda kasafi dibuka atau tidak buka, itu bukan persoalan. Yang terpenting bagaimana hatimu itu, pertama, dimanapun di tempat apapun Allah terasa dekat. Yang kedua, Anda akan melepas keimanan dirimu atau makhluk yang berkuasa. Akhirnya muncul yang berkuasa hanyalah akunya Allah, cuman itu. Dan ini hukumi wajib bagi kita yang sudah meng-welcome dinut tauhid. Pun ngaten mawon, godo telo, godo gedang, terus dewe ya didik dang ngaten. Pun monggo kita tutup. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.